Dan pemateri kedua ini merupakan dosen yang humoris. Beliau memulai pelayanan sebagai guru tahun 1989 hingga sampai sekarang. Beliau masih bergelut di bidang pengajaran, yaitu sebagai dosen, diantaranya di Sekolah Tinggi Agama Kristen Anak Bangsa, Sekolah Tinggi Teologi Excelsius, dan Sekolah Tinggi Teologi KDSI Yogyakarta. Beliau juga menjadi editorial board di IJCE, Intelco Journal of Christian Education. Beliau akan membawakan materi tentang penelitian pustaka atau library research. Inilah Bapak Dr. Urbanus Sukri. Berikan aplaus buat beliau. Dipersilakan, Bapak. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Putu yang telah mengevaluasi jurnal kami. Kami sangat memperhatikan Pak Senior dan nanti kami akan coba memperbaiki usulan-usulan beliau ini. Terima kasih Pak Putu, Tuhan berkati. Baik. Bapak Dr. Urbanus untuk paparan materi 45 menit ya Pak ya? Iya. Terima kasih, dipersilakan Pak. Aduh. Ya. Sudah kelihatan, Bi? Belum, Pak. Belum ya? Oh. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah Pak. Shalom, teman-teman. Shalom. Shalom, rekan-rekan pemateri. Saya akan berdasarkan evaluasi yang kedua untuk materi saya, ada permintaan beberapa audien kemarin bahwa untuk supaya lebih jelas lagi untuk ditulis agak lengkap katanya, supaya bisa dicatat dan lain sebagainya. Kalau dibicarakan katanya lupa, jadi tapi saya khawatir ini ya kebanyakan gitu kalau disampaikan semuanya. Tapi ya sudah, ada beberapa teman audien yang itu mahasiswa minta untuk supaya saya sampaikan secara tertulis supaya bisa ada yang mencatat gitu. Terima kasih kesempatannya Ibu Evi sebagai moderator. Teman-teman, penelitian pustaka, riset pustaka, studi pustaka. Kita awali dengan penelitian ilmiah. Tadi menarik sekali berkaitan langsung dengan apa yang dipaparkan Pak Putu. Tapi kita akan lihat di penelitian ilmiahnya. Saudara-saudara, teman-teman yang dikasih Tuhan, bahwa kita mengawali dengan riset atau penelitian. Saya kasih tambahan ilmiah. Itu kalau di KBBI sebagai kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau untuk menguji hipotesis. Ya. Inilah penelitian itu, inilah riset itu. Teman-teman yang mahasiswa di foto saja, tidak usah dicatat, soalnya saya coba cepat karena ada 88 slide. Jadi di sini ketika kita mengadakan kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, pasti akan melakukan ini. Kita adalah masyarakat pendidik. Kita adalah masyarakat intelektual yang dimana kita diharuskan meneliti hal-hal tertentu yang kalau bisa kita publikasikan sehingga masyarakat luas itu dapat mendapat berkat dari apa yang telah kita teliti. Jadi ya. Kalau dibedakan cara pengambilan data, cara memperoleh data dalam penelitian ilmiah secara umum dibedakan dua. Penelitian pustaka yang akan saya terus sampaikan dan juga penelitian lapangan. Penelitian pustaka adalah suatu penelitian ilmiah yang datanya diambil, sumber datanya itu diambil dari perpustakaan berdasarkan karya tulis orang lain.
Ini untuk penelitian ilmiah dengan cara pengambilan datanya, cara pencarian sumber datanya dari pustaka atau dari buku-buku. Kemudian penelitian lapangan. Waktu saya belajar ini biasanya pengalaman-pengalaman ketika membimbing teman-teman seringkali dibedakan di face a face gitu, terlalu tajam antara penelitian lapangan dan penelitian paper atau penelitian pustaka ini. Padahal enggak harus demikian. Nah, kalau penelitian lapangan ini data, sumber datanya kita peroleh dari terjun ke objek yang hendak kita teliti. Kalau kita teliti masyarakat Osing begitu, kita harus pergi ke mana ini Banyuwangi, tinggal di sana dan kita mengadakan wawancara dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi itu penelitian pustaka itu kita tidak perlu jauh-jauh datang di masyarakat Osing Banyuwangi. Kita cukup pergi ke kampus yang standar, ke perpustakaan yang standar, di mana kita cari bahan-bahan atau cari pengetahuan tentang orang Osing di buku-buku dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tidak bisa menghindari penelitian pustaka, walaupun mungkin hanya penelitian pustaka saja yang orang memang ini identifikasi sebagai penelitian kualitatif. Ya. Hanya kualitatif saja memakai penelitian pustaka dan kuantitatif tidak, seperti itu kadang di pikiran orang, tapi tidak demikian. Ya. Keduanya atau penelitian lapangan pun memakai penelitian studi pustaka gitu. Cuma perbedaannya pada tujuan, fungsi, dan kedudukan penelitian pustaka itu pada kuantitatif maupun kualitatif. Itu yang perlu dimengerti. Kalau di lapangan, ya, penelitian pustaka, ya, menelusuri apa itu pustaka, itu hanya dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian atau proposal guna memberi informasi penelitian sejenis untuk memperdalam kajian teori atau memperdalam metodologinya, seperti itu. Tetapi kalau penelitian pustaka sendiri bukan saja sebagai landasan teori atau pengetahuan awal atau tentang proposal, lebih dari itu sekaligus memanfaatkan sumber data pustaka itu untuk memperoleh data keseluruhan dalam penelitian itu. Jadi nanti bab bab 2, bab 3, bab 4 sampai kesimpulan pun itu mengandalkan data pustaka itu. Beda dengan penelitian kuantitatif di mana kesimpulannya dari data statistik. Ya, ada usulan yang dari buku yang saya tulis, kalau bisa ya kedua-duanya dipakai, gitu. Penelitian campuran. Jadi pustakanya dikuati untuk memperoleh teori yang kuat, tetapi penulis itu harus juga terjun di lapangan, lihat situasi, lah nanti dikomparasikan keduanya. Apakah ada perubahan teori yang ditulis orang sebelumnya dengan yang terjadi di lapangan? Tetapi kalau kita lihat ya, dari penelitian kualitatif sendiri ya, yang kan berbasis kualitatif ini, penelitian pustaka ini. Satu contoh sejarah, kajian bidang sejarah, bidang agama, bahkan bidang kedokteran pun tidak selamanya bergantung pada data primer di lapangan atau objek langsung. Sebab mereka,
bisa cari di buku-buku, terutama sejarah. Sejarah ini kita agak kesulitan kalau mungkin sejarah apa ya, sejarah munculnya gereja di Sumatera Utara, itu ya kan diduga awal kekristenan munculnya di sana, gitu ya. Sudah tidak ada sekarang, bagaimana? Nah, itu dapat diteliti di perpustakaan, di buku-buku sejarah gereja yang mencatat tentang awal munculnya kekristenan di Sumatera Utara di sana. Jadi tidak bisa langsung terjun lalu mendata apa itu survei, wawancara di situ apakah pernah ada gereja muncul dan siapa dulu yang mungkin agak kesulitan. Tetapi bisa dilakukan studi pustaka atau penelitian pustaka. Ya. Makanya mereka membatasi hanya dalam penelitian pustaka atau riset pustaka saja. Mengapa demikian? 3 alasannya adalah, yaitu tadi ada masalah-masalah yang hanya bisa dijawab melalui pustaka, kajian pustaka, penelitian pustaka, riset pustaka, sejarah pada khususnya ya. Terus lalu teologi. Teologi kita sumber primernya Alkitab. Alkitab itu sejarah ya. Memang kita bisa datang ke Israel gitu. Tapi bagaimana untuk mencari tahu Israel pada abad-abad awal seperti itu? Akan kesulitan. Maka dibutuhkan aja hanya pergi ke perpustakaan yang standar. Jadi ada alasan orang-orang tertentu di mana case study-nya di sejarah, teologi, dan lain sebagainya itu hanya menggunakan pustaka saja. Alasannya ya ini, tidak bisa didatangi, tidak bisa diriset ke sumber primer atau objek yang tidak diteliti. Maka perlu buku-buku penelitian ilmiah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang ditulis oleh orang ahli di bidangnya. Ya ini ya, sejarah, filsafat, teologi, sastra, dan lain sebagainya. Kedua, penelitian pustaka perlu sebagai studi pendahuluan untuk memahami lebih dalam gejala baru yang telah berkembang di lapangan atau masyarakat. Memang teman-teman kuantitatif itu ya berdasarkan angka atau dengan cara angket lalu timbul angka. Oh ini sekian persen, berarti validitasnya tinggi. Apa itu bagus ya penelitian apa istilahnya data betul-betul sedikit sekali untuk orang tidak percaya karena betul-betul sudah 90% mungkin seperti ini. Tapi ya perlu juga memahami tentang latar belakang. Nah itu ditulis seperti contoh bahwa studi tentang agama orang Osing, umpamanya di Banyuwangi. Kita perlu sebelum ke sana cari tahu siapa, apa, mengapa, bagaimana orang Osing itu. Nah itu kita bisa peroleh di buku-buku atau artikel ilmiah yang ditulis oleh orang-orang yang ahli di bidang orang Osing ini, seperti itu. Ini juga selain secara tadi ahli kedokteran biologi tidak harus apa itu kalau penyakit ini tertentu ya tidak harus langsung orang didatangkan dioperasi langsung enggak, tapi kajian-kajian yang lalu bisa dipakai COVID itu apa, itu bisa orang-orang yang telah menulis itu bisa digali, orang yang telah menulis itu bisa diambil pendapatnya tentang penyakit yang baru yang namanya COVID. Ketiga,
data pustaka tetap bandal untuk menjawab masalah penelitian. Ya karena itu, ya tetapi ada yang saya berpikir begini, ditulisnya itu jangan lama-lama. Ya seperti tadi sudah dikutip pemateri pertama, Pak Ayub, seharusnya ya 5 tahun gitu. Kalau bisa 2 tahun atau 1 tahun itu bagus. Jadi masih segar. Kalau ini ditulis apa itu penelitian ini artikel ini jurnal pada khususnya ya, jurnal pada khususnya. Karena itu langsung pada fokus. Ya. Ditulis kira-kira 50 tahun yang lalu, bisa jadi tidak relevan. Bisa jadi penyakit atau suatu hal itu sudah berkembang. Ini handal, kaitannya dengan pustaka itu, literatur itu, tidak lama dari peristiwa yang dikaji. Nah ini saudara ya, sudah saya contoh. Sekarang pengertian penelitian pustaka. Nah, sudah tadi di atas sudah saya sampaikan, dan ini 4 hal yang saya ambil supaya agak berbeda, mempunyai pemahaman berbeda. Oh seperti ini saling melengkapi sehingga dapat pemahaman yang jelas. Ya penelitian pustaka sejenis penelitian ilmiah yang mencari sumber datanya dilakukan di perpustakaan. Kemudian penelitian yang teknik pengumpulan datanya melalui telaah literatur, buku-buku yang itu buku, jurnal, majalah, koran, catatan inskripsi atau inskripsi sekalipun yang kuno gitu ya. Ada yang mengatakan penelitian pustaka penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka, ya, buku dan lain sebagainya. Ada yang ngomong sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen, jurnal, atau literatur lain. Maka kesimpulannya penelitian pustaka adalah penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui perpustakaan. Teman-teman yang mengambil ini sebagai metodenya, ya metode kualitatif secara khusus penelitian pustaka. Bahannya berlimpah. Anda hanya harus menentukan mana perpustakaan yang standar di kota Anda. Kalau mungkin tidak ada di kota Anda pergi ke kota lain yang itu di universitas atau kepustakaan nasional yang itu lengkap. Masuk ke situ, itu beres. Ya. Maka Anda akan menemukan bahan yang berlimpah untuk mengkaji apa yang ingin Anda temukan atau mengkaji masalah yang Anda ingin cari solusinya. Ada 4 ciri utama dari penelitian pustaka ini. Ya langsung berhadapan teks ya, buku. Kedua, siap pakai. Kalau di lapangan ya field research itu Anda harus datang, memerlukan waktu ya. Ya ini juga memerlukan waktu. Tapi maksud saya tidak secepat atau tidak ready for use kata orang-orang itu. Seperti data yang ada di perpustakaan. Jadi tinggal datang ke perpustakaan yang standar, daftar, di sana bisa masuk. Anda sudah membawa objek penelitian, judul itu ya sudah. Ambil, lihat di pojok-pojok tentang tema yang Anda geluti itu, langsung ambil buku-bukunya. Ketiga, ya dikatakan secara umum bahwa buku ini adalah buku-buku atau data pustaka itu adalah sumber sekunder. Keempat, data pustaka tidak dibatasi ruang waktu. Artinya tadi itu loh, tidak kemana-mana. Ya cukup di situ dan lagi tidak memerlukan waktu banyak ya untuk mendapatkan data itu. Pergi ke suatu tempat, melakukan kegiatan berhari-hari, tidak. Ya. Ada beberapa jenis koleksi yang Anda harus ketahui.
kira-kira apa yang dibutuhkan dalam studi pustaka. Ada buku-buku referensi di sana. Koleksi buku-buku yang muat informasi khusus yang paling umum serta paling sering dirujuk, buku referensi. Seperti contoh, saya ingat ya, saya kuliah teologi pertama itu tahun 88 di Tiranus Bandung, cabang Surabaya, program Associate Theology. Ketika kami belajar sistematika teologi, itu buku pegangan utamanya Bapak Pendeta Dr. Harun Hadiwiono, Iman Kristen. Masih belum ada terbitan Paul N. Ya, Paul N. yang diterbitkan saat itu tentang buku sistematika yang lengkap itu. Tidak ada yang lain-lain. Kami hanya itu satu buku. Terus ada dosen yang fotokopi dari perpustakaan Tiranus di Bandung, yang ini dipakai dalam bahasa Inggris. Itu pun baru boleh difotokopi, masih belum ada. Tapi ingat bahwa di perpustakaan itu melimpah koleksi buku-buku yang buku-buku referensi untuk penelitian Anda. Maksud ya itu pun juga Anda harus lihat perpustakaannya harus standar, cari yang standar. Contoh ini, ada kamus, ensiklopedia, atlas, buku tahunan, buku direktori, buku biografi. Waktu itu kampus kami di Surabaya, kampus itu tidak lengkap ya, tidak lengkap, banyak sedikit sekali, sehingga untuk teman-teman yang melanjutkan STH itu wajib pergi ke Bandung untuk cari, karena perpustakaannya di Bandung cukup lengkap katanya. Buku bibliografi, buku-buku teks, buku rujukan standar untuk studi khusus. Ya. Seperti contoh, nah ini buku-buku lama, saya masih ingat ini, ya, masih ingat tahun 88, apa itu bukunya Gerard van Hassel untuk teologi ini, terus lalu untuk teologinya Donald Guthrie itu ini fotokopi. Kalau etika Kristen saat itu sudah ada, Enklar sudah ada. Tadi itu sudah saya ceritakan untuk sistematikanya Iman Kristen Harun Hadiwiono. Nah ini melimpah di sana di perpus. Ya tinggal cari apa yang Anda mau. Lalu indeks jurnal ilmiah. Jurnal ini adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umum berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Ya, ada ketika saya bimbing, saya biasanya meminta mahasiswa saya untuk lebih banyak jurnal ilmiah yang kalau bisa 5 tahun atau paling buruk 10 tahun. Ya, 5 tahun ke bawah. Nah ini bagus sekali ya untuk kalau saya jurnal ini dibandingkan dengan buku, karena lebih khusus, lebih fokus. Ya. Maka datanya akan melimpah jika itu kita gunakan untuk apa itu menggali suatu pokok, ya, untuk mencari solusi dari masalah yang kita ingin pecahkan. Misalnya. Saya dulu berlangganan tapi cuma 2-3 kali ya bukunya apa itu jurnalnya LAI yaitu Forum Biblika. Di STT Jakarta ada Teologia in Loco, saat ada Veritas, Bandung ada Stulos, Jeffrey, tadi di tempat di Simpson ada Evangelical. Itu jurnal-jurnal yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Dulu saat itu selain Veritas ada salah apa itu saya lupa, ada yang lama sekali ya, tapi masih dibandingkan dengan jurnal sekarang lebih bagus karena sistemnya sudah modern. Tadi sudah diceritakan Pak Ayub bahwa lebih detail lagi ya, kalau dulu nggak bisa ya, tahun 90 awal
apa sih, Pelita Zaman, saya masih ingat itu ya, mengkonsumsi jurnal Pelita Zamannya saat itu masih belum ada similir apa itu kesamaan dicari apakah ini rendah apa tidak, harus dibaca saja soalnya sedikit sekali saat itu jurnal teologi yang muncul seperti itu. Lalu indeks buletin majalah, ya majalah-majalah yang terkenal saya pernah 3-4 berlangganan di UKDW, yaitu majalah Gema tahun 94 sampai 95 saya berkenalan dengan SY atau Seksi UPA, saya berlangganan Menara Pengawalnya. Ya, lalu indeks surat kabar, banyak macam ini, indeks dokumen. Seperti dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan ini. Tapi ini kalau di teologi ya mungkin tidak begitu penting ya untuk dokumen, kecuali kalau kita PAK dokumen resmi pemerintah khususnya tentang pendidikan banyak di sana. Kalau teologi dokumen swasta apa itu dari buku laporan tahunan, gereja, sinode tertentu itu bisa dipakai. Indeks manuskrip, naskah-naskah kuno, ya. Contoh yang skripsi, tesis dan disertasi yang belum dipublikasikan atau bahkan tidak dipublikasikan, itu bisa ada di perpus, naskah-naskah kuno. Tapi kalau ini saya tidak yakin ada di teologi. Anda naskah-naskah kuno bisa mendapatkannya di perpus umum pemerintah. Ya ini saya lihat, saya cek ada naskah Arab Melayu Islam tentang sejarah Melayu di Pulau Ngatrio. Saya lihat, saya baca. Artinya apa ya? Perpus itu gudangnya pengetahuan melalui buku itu tadi, melalui jurnal, melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Anda dapat bahan di sana untuk keperluan data dari penelitian saudara. Ada sumber lain ya. Lalu ada jenis-jenis penelitian pustaka. Ada 4 yang bisa dikaitkan dengan ya apa itu maksud saya, penelitian lapangan juga dan ini penelitian pustaka. Ya Pak, kalau dikaitkan dengan penelitian pustaka, kita lihat iman Kristen, etika Kristen, misi Kristen, konseling Kristen yang sumber datanya diambil dari buku kuno Alkitab. Itu pas sekali ya, banyak di perpus ini. Kalau iman, kecuali bentuknya penelitian kuantitatif baru terjun di lapangan, itu pun kalau hal tertentu yang bersifat doktrinal sekali agak kesulitan. Ya. Semisal penelitian tentang karya orang, ya. Calvin atau Arminus, Yakobus Arminus, itu kan sudah ada orangnya. Itu akan kesulitan. Ya. Maka dapat dijangkau data-datanya itu di perpustakaan. Ya. Contoh seperti ini, kajian tentang makna lahir dari anak darah di dalam doktrin kristologi. Ya, tidak bisa untuk datang ke suatu tempat ngecek tentang ini, kita ke Israel ngecek tentang apa makna. Yaitu buku-bukunya melimpah untuk kristologi. Ya. Untuk penelitian kuantitatif pengaruh konsep khotbah di Bukit terhadap perilaku etis para pendeta Sinode GBI Surabaya. Ya. Memang ini bisa apa itu, kita pergi ke suatu tempat, yaitu gereja-gereja GBI di Surabaya. Tetapi tafsiran tentang khotbah di Bukit itu kan ada di buku-buku, itu di perpustakaan adanya.
Lalu konsep pelayanan kontekstual di dalam misi Matteo Ricci di daratan Tiongkok sudah tidak ada orangnya. Maka diperlukan tulisan-tulisan beliau yang masih eksis dan komentari tentang tulisan-tulisan beliau ataupun tentang beliau sendiri atau Matteo Ricci yang kita pelajari, kita kaji. Seperti itu. Kedua, pemikiran tentang seorang tokoh. Ya, tadi saya kutip sedikit. Ini enggak, ya kalau ini Pak Lu, ini kan datangi orangnya. Ya betul. Kalau di, contoh orangnya masih hidup, mungkin meneliti tentang pemikiran Pak Tong, ya, itu lapangan. Tapi andai kata apa itu orang ini sudah tidak ada dan ini lama ya, lama sekali atau masuk dalam kategori sejarah ya, itu akan sulit didatangi. Maka yang berlaku penelitian pustaka. Seperti contoh, kalau Anda membuat yang mahasiswa membuat skripsi dengan judul kajian teologis terhadap konsep teori komersial dari Anselmus dalam kematian Kristus, nggak akan bisa lagi mendatangi Anselmus, ya itu bapak gereja, nggak bisa. Maka cara satu-satunya ya mencari bukunya Anselmus sendiri. Kedua, tokoh-tokoh teolog-teolog yang menulis, memberi komentar tentang teori komersial daripada Anselmus ini. Ya. Ketiga, kita melihat Alkitab dan kita komparasikan apakah sesuai dengan konsep apa itu Alkitab, teori komersial dari Anselmus ini. Lalu tentang etika itu ada Vertul dan Caverton, lalu ada kalau di misi ada David Bloss. Nah itu coba kita tahu bukunya. Kalau David Bloss itu pernah mengarang buku judulnya Transformasi Misi Kristen. Ya wis itu kita kaji. Ya, jadi untuk penelitian doktrinal yang sifatnya biblis itu ya agak kesulitan di lapangan, tetapi dapat dicari datanya di perpustakaan atau memakai studi pustaka. Yang kedua, tadi kalau itu kaitannya menganalisa, meneliti konsep seseorang, konsep teologi seseorang, konsep etis seseorang, konsep misiologi seseorang. Ketiga, penelitian teks. Ya. Menganalisa buku atau bagian tertentu dari buku Alkitab. Contoh, kita mencoba menganalisa KBK masa lalu, KTSP masa lalu, K13 masa lalu yang sekarang Kurmer atau kurikulum merdeka. Ya. Atau kita menganalisis teks tertentu dari Alkitab. Contoh Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Lalu kita kaitkan dengan kristologi yang dari atas seperti itu. Lalu menganalisa konsep trinitasnya Harun Hadilyono. Keempat, penelitian sejarah. Ya sama ya, bahwa sejarah tentang masa lalu, sejarah gereja, ya kita lacaknya dengan buku-buku sejarah. Tidak mungkin itu kita hadapi di lapangan, kita cari sumber langsung di lapangan. Lalu ada langkah-langkah penelitian pustaka. Ya, ada langkah-langkah penelitian pustaka. Teman-teman, ya ini yang saya anggap paling penting dari tadi, tapi Anda mempunyai gambaran secara teoritis seperti itu. Oh, kajian pustaka itu seperti itu. Kajian di mana bahwa bahannya kita ambil di perpustakaan, singkatnya, lalu yang kita teliti hal-hal tertentu yang berkaitan dengan filsafat, teologi, sejarah, sastra.
lebih khusus itu terkait masa lalu, di mana kita tidak bisa mendatangi masa itu. Maka kita dapat ambil bahan-bahannya, kita dapat cari sumber itu di perpustakaan. Itu. Lalu bagaimana teknisnya ya dalam mengkaji mengkaji untuk mengumpulkan data sampai muncul, sampai kita mendapatkan penelitian pustaka, kajian pustaka. Pertama, mendaftarkan semua variabel yang perlu diteliti. Nanti ada bisa kita masuk ke penelitian kuantitatif juga, seperti ini ya. Nah, ini saya kasih contoh penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, pengaruh atau hubungan motivasi guru terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 sampai kelas 12 di SMA Kristen, katakanlah namanya Rasul Paulus. Tapi ini saya coba memakai contoh yang kualitatif, yaitu peran motivasi guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 sampai kelas 7 di SMA Kristen Rasul Yohanes. Lah, kalau kita melihat di atas, kita harus mendaftarkan semua variabel yang perlu diteliti. Mana ini yang perlu diteliti? Berarti variabel-variabel di situ motivasi guru, hasil belajar harus didaftarkan. Nah, saya ditulis gitu. Nanti selanjutnya akan kita ketahui bagaimana sesudah didaftarkan. Lihat di sini saya kasih contoh supaya langsung kelihatan ya bagi teman-teman yang saat ini teman-teman mahasiswa secara khusus menulis tugas akhir. Motivasi guru. Kita catat motivasi guru dan hasil belajar. Di situ ada motivasi dan guru. Terbesar motivasi, guru sedikit tentang ini ya. Kalau kita kaitkan peran guru itu apa dan lain sebagainya, nanti motivasi guru tersendiri. Kemudian hasil belajar, hasil itu apa, kaitannya hasil dengan pendidikan, ya itu. Jadi ini yang kita inventarisir, gitu ya. Yang kedua, mencari di setiap tadi itu variabel contoh kasus yang ini ya, motivasi guru, hasil belajar, ya, motivasi guru, media apa itu? Secara deskriptif atau secara terminologis, apa sih yang dimaksud dengan motivasi guru, motivasi sendiri, guru sendiri, lalu hasil belajar menurut ensiklopedia, yang secara khusus ya ensiklopedia pendidikan. Ketiga, memilih deskripsi bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia selain ensiklopedia. Contoh kita kamus. Saya membiasakan diri dulu waktu studi S3, Pak siapa itu profesor dari UGM itu selalu menekankan yang pertama untuk memahami pengertian terminologis dari suatu kata, ya, itu wajib hukumnya bagi Anda untuk mengutip KBBI ya, seperti itu. Ditekankan terus sehingga terngiang-ngiang sampai sekarang, teman-teman mahasiswa yang bimbingan biasanya tolong kamus bahasa Indonesia dikutip, karena itu adalah karya besar kita yang walaupun kadang kita lebih percaya ensiklopedia Yudaika, ensiklopedia Americana dan lain sebagainya. Tetapi tolong ini dikutip karena ini adalah karya bangsa. Selain itu ya kaitannya dengan siswa itu pasti psikologi dan psikologi perkembangan. Tadi itu ya SMA. Range-nya SMA itu kelas 10 sampai kelas 12 itu apa? Lalu motivasi, ini psikologi juga. Peran
guru, buku pendidikan. Terus keempat, memeriksa indeks variabel topik masalah yang diteliti. Teman-teman, saya tadi mencari buku yang ada indeksnya ya, buku yang baik ya, buku yang baik ditulis itu di halaman belakang ada indeksnya. Indeksnya 2, bisa lebih ya. Indeks tema, indeks ayat kalau teologi ya. Indeks tema dan indeks. Saya ada buku The Moody Handbook of the Theology, itu bagus karena ini saya sempat ini. Oh tapi ini bukan, ini buku dari Runtut Pijar. Indeks itu di Indonesia kan oleh mereka daftar pokok-pokok. Itu hanya menulis pokok-pokok yang tercatat di dalamnya. Tapi kalau buku The Moody Handbook of Theology, selain memuat indeks tentang tema, memuat juga indeks tentang ayat. Loh, fungsinya apa? Pentingnya apa? Teman-teman, kalau biasanya dulu ingat kalau di di Tiranus itu wajib baca semua, walaupun yang info tentang masalah yang saya cari itu hanya di bab 3, lalu subjudul sekian, itu wajib membaca. Tapi kita sekarang sudah tidak usah, kalau referensi kita 30 buku dibaca semua, gak nulis-nulis. Sedang Tuhan datang ke dunia, maka cari aja daftar pokok atau indeks, dicari di situ. Tentang apa? Kita cari tentang Papias, bapak gereja yang namanya Papias. Di The Moody Handbook of the Theology, Papias itu ada di halaman 161484. Oh, langsung aja di sana. Jadi itu memudahkan tadi indeks itu. Jadi teman-teman tidak usah membaca semua buku dengan ini. Tapi kalau tidak ada indeksnya, ada buku-buku ya, seperti contoh buku ini latar belakang Perjanjian Lama, saya tidak sebut nama pengarangnya, itu tidak ada indeksnya. Maka karena tidak ada indeksnya, kita harus baca semua, cari tentang hal itu seperti itu. Lalu mencari artikel, buku-buku biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan. Nah, tapi kadang-kadang ada orang begini, saya tahun lalu itu di perpustakaan mereka cari buku, tidak ada. Kebetulan saya ada di sana mencari buku, dia mencari buku tidak ada. Dia ngomong begini, enak di Pak, di laptop aja. Sekarang cari di Google sudah ada itu ringkasannya, summary-nya dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang teman-teman, kalau teman-teman ya ini laptopnya isinya banyak ya, bisa memuat giganya banyak, itu bisa cari tempat perpustakaan bisa di-download sendiri. Mungkin punya teman yang punya akses ke mana di Southern Baptist Theological Seminary Amerika atau Dallas Theological Seminary, itu tinggal pakai pakai namanya laptop. Makanya besok-besok harus dalam kemajuan zaman bukan lagi studi kepustakaan, tapi usulnya studi laptop atau studi Google lah, seperti itu. Kenapa? Ya itu saya teringat 1 tahun yang lalu ketika di perpus, mereka seorang mahasiswa cari buku tidak ada, dia cari di Google seperti itu. Ya. Lah kelima ini mencari artikel di perpus itu nanti bisa diganti di Google ya Pak, untuk penelitian di tahun-tahun yang akan datang. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian mereview, dibaca, diringkas, dan disusun ya, bahan-bahan itu untuk nanti digunakan untuk mengisi tadi itu tulisan-tulisan atau ide-ide itu. Nah, diusulkan ya membuat 2. Kalau saya membaca
sebuah buku ya tentang studi kepustakaan ini diusulkan membuat kartu bibliografi dan kartu catatan. Jadi ringkasnya, sederhananya Anda punya 2 catatan. Ya, di mana catatan yang pertama itu harus diklasifikasikan tentang judul buku, judul majalah, surat kabar atau jurnal, juga penerbitnya, tahun terbitnya, yang akan kita pakai untuk mengambil data bagi penelitian kita. Lalu Baik, buku mohon kedua, maaf Pak Ur, mengingatkan waktunya kurang 5 menit lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima Berarti saya kasih akan Pak. percepat. Yang kedua, khusus selain itu tentang buku-buku, tentang majalah, artikel, dan yang kedua kita khususkan untuk kutipan-kutipan tertentu dari tokoh-tokoh tertentu, ide-idenya. Ya, kita ringkaskan dari buku itu. Kalau memang satu buku itu sangat, ini bahan utama. Gitu. Ya, yang terakhir yaitu bahwa bahan-bahan itu dikumpulkan, yang 2 tadi ya, dari 2 catatan itu, lalu kita kumpulkan jadi 1, lalu kita ringkas, kita pakai sebagai mengisi bab-bab di dalam penelitian kita. Kalau deskripsi bab 1 sampai bab 5, ya, terutama bab 2 sampai bab 4. Demikian Ibu Evi yang ingin saya sampaikan. Makasih teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Ibu Evi lagi. Ya. Bisa di stop share ya Pak? Ya. Baik. Terima kasih untuk paparan Bapak Dr. Urbanus beserta contoh-contoh yang diberikan sehingga memberikan gambaran kepada kami, terutama mahasiswa, untuk menulis, bahkan menulis skripsi ya Pak. Baik. Mengingatkan untuk mempersiapkan pertanyaan setelah sesi 3, dan mengingatkan juga Bapak Ibu yang perlu e-sertifikat, bisa menghubungi panitia di nomor WhatsApp yang sudah tertera di poster penyelenggara webinar. Dan saat ini kita akan istirahat 30 menit, dan kita akan kembali pada sesi yang ketiga. Selamat beristirahat, terima kasih.